Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Khalifah dengan NIM T20183127. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perubahan, untuk itu kami dari kelompok 11 membuat suatu makalah yang berjudul Implementasi Perubahan. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 11 akan memaparkan sedikit mengenai makalah kami pada poin A dan poin B. Poin A mengenai pekerjaan proyek dan poin B mengenai pengorganisasian mesin proyek. Lanjut. Poin A, pekerjaan proyek. Di mana pekerjaan proyek yang dimaksud di sini yakni mengenai menguraikan contoh perubahan dalam bidang manajemen pendidikan. Adapun beberapa contoh dari hasil manajemen perubahan, yakni diantaranya yang pertama, vision atau pandangan. Contohnya seperti dalam suatu organisasi, apabila pemimpinnya tidak memiliki visi yang kuat, maka program rencana yang sudah disusun sebelumnya akan kacau, tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan perencanaan awal. Untuk itu, bagaimana caranya agar pemimpin memiliki visi yang kuat? Maka diperlukan manajemen yang baik dalam pelaksanaan visi tersebut, sehingga nantinya akan menghasilkan output yang baik pula jika visi tersebut dikelola dengan baik. Lanjut, yang kedua, skill atau keahlian atau suatu kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, setiap orang itu memiliki skill dalam dirinya masing-masing. Setiap orang memiliki skill. Namun, jika tidak dikelola, di manajemen, diasah ataupun dikenali oleh diri sendiri, maka skill tersebut tidak akan tampak, tidak akan kelihatan oleh orang lain. Namun jika kita sendiri dapat mengenali skill yang kita miliki, maka nantinya dapat kita kembangkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yang ketiga, insentivis. Insentivis itu merupakan pemberian reward baik secara langsung maupun tidak langsung. Lanjut, yang keempat, resources, yakni segala sumber daya yang diperlukan sebagai asupan melakukan perubahan agar memiliki daya ubah yang kuat. Lanjut, yang kelima, action plan. Yang dimaksud dengan aksi perencanaan di sini yakni rencana yang dimaksud yakni strategis. Rencana strategis yang berisi tujuan dalam jangka panjang dan rencana tindakan secara rinci. Lanjut pada poin B mengenai pengorganisasian mesin proyek. Pengorganisasian ialah mengatur orang-orang yang akan melakukan perubahan, job deskripsi, dan strategi dalam melakukan perubahan. Yang intinya pengorganisasian di sini ialah menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan proporsi dan tupoksinya masing-masing. Pengorganisasian yang masuk di sini juga yakni dengan membentuk tim kerja yang nantinya tim kerja tersebut akan mengarahkan ataupun membimbing dalam pelaksanaan perubahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insentivis itu merupakan pemberian reward baik secara langsung maupun tidak langsung. Lanjut, yang keempat, resources, yakni segala sumber daya yang diperlukan sebagai asupan melakukan perubahan agar memiliki daya ubah yang kuat. Lanjut, yang kelima, action plan. Yang dimaksud dengan aksi perencanaan di sini yakni rencana yang dimaksud yakni strategis.
rencana strategis yang berisi tujuan dalam jangka panjang, dan rencana tindakan secara rinci. Lanjut pada poin B mengenai pengorganisasian mesin proyek. Pengorganisasian ialah mengatur orang-orang yang akan melakukan perubahan, job deskripsi, dan strategi dalam melakukan perubahan. Yang intinya pengorganisasian di sini ialah menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan proporsi dan tupoksinya masing-masing. Pengorganisasian yang masuk di sini juga yakni dengan membentuk tim kerja yang nantinya tim kerja tersebut akan mengarahkan ataupun membimbing dalam pelaksanaan perubahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Korina A'la NIMT 2016-3022 dari kelompok 11. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang mobilisasi sumber-sumber. Nah, dalam melakukan perubahan dalam lembaga pendidikan perlu adanya peran seorang pemimpin yang mampu melakukan perubahan. Hal ini sangat penting mengingat pendidikan diyakini mampu memberdayakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam pembentukan karakter. Di satu sisi, mampu membaca peluang dan tantangan global, sedangkan di sisi lain itu upaya untuk memelihara perilaku etika pribumi yang harus tetap dipertahankan. Nah, menurut Mulyana yang dikutip oleh Misbah Munir di dalam jurnal mengatakan bahwa pendidikan dalam perspektif global itu adalah merupakan suatu keharusan. Dalam konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS telah memberikan gambaran yang jelas bahwa sekolah harus dibangun atas dasar visi dan misi dan berorientasi. Hal ini tentunya sekolah perlu pemimpin yang bisa mempengaruhi, mendorong, dan mengajak untuk menuntun pergerakan untuk mengarahkan anggotanya dalam mencapai tujuan bersama. Dan dalam mengajak atau mendorong orang lain itu atau para anggotanya, di sini membutuhkan strategi atau beberapa faktor untuk perubahan ya. Beberapa strategi yaitu ada 6 variabel di sini. Yang pertama yaitu variabel manusia berlaku bagi para individu yang bekerja dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu variabel kultur. Variabel kultur. Yang ketiga variabel tugas. Yang keempat tuh variabel teknologi. Yang kelima variabel desain, dan yang keenam itu variabel strategi. Sudah ada di makalah penjelasan beberapa variabel tadi yang saya sebutkan. Saya hanya menjelaskan atau membacakan beberapa saja. Nah, lalu di sini ada sedikit penjelasan, yaitu jadi mobilisasi sumber-sumber itu merupakan bagaimana cara pemimpin dalam melihat sebuah potensi dengan beberapa variabel yang terkait tadi, yang 6 tadi itu ya, variabel kultur, variabel mobilisasi sembarang itu terkait dengan perubahan ya. Karena variabel yang utama tadi yaitu manusia, kultur, tugas, teknologi, desain, dan strategi. Nanti audien bisa membaca sendiri di makalah, karena pemakalah sudah menyediakan fasilitas di LMS atau di Google Classroom seperti itu. Itu saja pengertian dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Maulidia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai motivasi perubahan. Sebelumnya, motivasi merupakan sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu, baik dorongan tersebut bersifat internal ataupun eksternal, sehingga kita berinisiatif untuk melakukan sebuah perubahan. Ada beberapa faktor internal yang bisa dijadikan sebagai motivasi. Yang pertama adalah adanya kemauan dalam diri kita untuk melaksanakan perubahan. Jadi ada sebuah
motivasi dalam diri kita sendiri untuk melakukan perubahan ke jenjang yang lebih baik. Yang kedua adalah menyebarkan ekspektasi yang positif terhadap perubahan. Jadi diri kita yakin bahwa dengan adanya perubahan maka akan menjadi lebih baik. Nah, itu merupakan penyebaran ekspektasi yang positif terhadap perubahan. Kemudian untuk faktor dari luar ataupun faktor eksternal, yang pertama merupakan faktor global. Jadi faktor global ini adalah kita melihat secara keseluruhan, secara global, dengan apa-apa yang terjadi di global. Artinya kita melihat bahwasanya telah banyak perubahan di sekitar kita, barulah dalam diri kita atau di sebuah organisasi tersebut juga melakukan perubahan. Ada pula faktor teknologi. Nah, faktor teknologi ini sangat berpengaruh besar terhadap perubahan. Jadi, diri kita ataupun sebuah lembaga organisasi yang melakukan perubahan, salah satu motivasinya adalah berupa teknologi. Jadi, pesatnya teknologi ini juga mendorong pihak-pihak tertentu dalam melakukan perubahan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.